Pagi anak-anak semuanya, kelas 10 MIA ya dan 10 IS. Bersama Ibu Lina Linda, hari ini kita akan belajar bab 3, pelaku dan kegiatan ekonomi. Jadi kalau pelaku berarti orang ya, manusianya ya. Kita semua adalah pelaku di dalam kegiatan ekonomi. Ya. Nah, minimal saat ini kita adalah konsumen. Ya, kita pemakai. Nah, pokok bahasan yang pertama itu adalah produksi. Jadi sebelum pakai tentu harus buat dulu ya. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, jadi produksi ini adalah kita menciptakannya, menghasilkan, menciptakan atau ditambah ya kegunaan barang dan jasa. Kemudian, misalnya ya, Ibu buat contoh dari kayu. Kayu ya, kita tebang, lalu kita jadikan perabot, misalnya meja, kursi, rak, lemari. Nah, dari perubahan kayu ya ke macam-macam barang, itu adalah kegiatan produksi. Ya, kemudian berikutnya adalah produsen. Produsen adalah orangnya, ya. Orang yang melakukan, orang yang mengerjakan kegiatan produksi ya. Jadi manusianya. Berikutnya adalah di dalam produksi kita mengenal yang namanya nilai guna barang. Artinya kegunaan barang ya. Yang pertama menurut bentuk. Jadi barang itu dinilai ya dari bentuknya. Nah, barang ini akan mengalami perubahan nilai, maksudnya lebih berguna ya, tahap lebih berguna karena sudah berubah bentuk. Misalnya seperti tadi ya, di depan Ibu katakan kayu itu menjadi perabot ya. Nah, dari kayu misalnya di hutan ditebang, jadi dijadikannya, diproduksi menjadi perabot rumah tangga. Nah, itu menjadi lebih bermanfaat ya. Yang kedua, menurut waktu. Nah, waktu itu akan menggeser ya perubahan nilai barang. Misalnya zaman dahulu, contoh Ibu ya, HP yang pertama itu adalah apa? HP Giant ya, kalau Ibu bilang Giant raksasa. Kalau timpuk orang, mati orangnya ya. Kalau sekarang smartphone. Kenapa sekarang namanya smartphone? Sebab dia lebih pintar dari manusia. Ya kan anak-anak ya. Yang ketiga, menurut tempat. Nah, kalau menurut tempat, barang ini baru akan bertambah nilai guna kalau dia pindah tempat. Ya, misalnya kacamata. Kalau kita pakai kacamata hitam di rumah, itu betul-betul astaga ya anak-anak ya, sungguh sangat heran. Nah, kacamata hitam itu kita pakai di pantai. Ya, kenapa? Pertama untuk aksi, kedua untuk mencegah silau. Keempat, menurut kepemilikan. Kepemilikan artinya setelah berubah menjadi milik kita. Nah, misalnya ya perbedaan status kepemilikan. Artinya begini, jaring atau jala bagi nelayan. Kalau jaring dan jala itu tidak bernilai guna ya bagi kita ya anak-anak ya. Misalnya bagi kalian siswa, siswi dan bagi ibu. Nah, gak mungkin dong ibu mengajar pakai jaring, pakai jala. Nah, jadi itu ya karena berubah status ya. Berikutnya adalah
tadi setelah nilai guna, kita akan nilai pakai. Nah, pakai berarti apa? Ya, kita konsumsi kan? Nah, nilai pakai adalah tinggi rendahnya kegunaan suatu barang. Jadi, nilai pakai ini ada dua. Yang pertama, objektif. Kalau dikatakan objektif, berarti dia ukurannya sama. Sama ya. Misalnya, tinggi rendahnya nilai pakai objektif menurut pemakai relatif sama ya. Misalnya kalau mobil pribadi berarti kita individu yang punya ya. Kemudian kalau angkutan umum itu menjadi apa? Kita bisa naik semua ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang subjektif. Kalau subjektif ini berarti menurut pribadi yang bersangkutan. Contoh, bagi sebagian orang, benda-benda seni itu bernilai. Ya, kemudian lukisan kayak itu ya, lukisan Mona Lisa, harganya itu wow ya, mahal sekali. Lalu kalau bagi orang awam yang tidak mengerti ya biasa-biasa aja, ya kan? Nah, berikutnya nilai tukar. Nah, kalau tukar berarti kemampuan suatu barang ditukar dengan barang lain. Nah, nilai tukar ini juga dua bagiannya, objektif dan subjektif. Yang objektif artinya begini, kemampuan suatu barang ditukar dengan barang lain yang tidak dipengaruhi oleh kepercayaan. Nah, contoh emas. Harga emas sekarang ya anak-anak ya udah 1 juta lebih. Nah, saat ini misalnya ya anak-anak ya, ibu mau beli dan kalian mau beli, harganya sama. Nah, sebab sudah ada standarnya. Itu namanya yang objektif. Kemudian yang subjektif, ini artinya begini. Nilai tukar ini mendatangkan kepuasan. Jadi kalau kepuasan tidak semua orang sama ya anak-anak ya. Misalnya kita nggak semua orang perlu mobil antik atau perlu Harley Davidson ya, Harley Davidson itu yang besar-besar ya, moge, nggak perlu kita semua ya, hanya segelintir agar mereka bisa memuaskan apa? Hobi. Jadi nilai tukar subjektif lebih condong kepada hobi ya anak-anak ya. Berikutnya faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini ibu jelaskan satu-satu ya. Jadi nanti waktu kalian salin catatan, kalian review kembali, tulis penjelasannya ya anak-anak ya. Yang pertama alam. Ya, alam berarti apa? Kalau bahasa Mandarin, taziran, ya kan? Alam semesta. Jadi alam ada di sekeliling kita. Apa yang disediakan alam bagi kita? Yang gratis, udara. Nah, udara. Lain halnya oksigen di rumah sakit. Nah, itu perlu dibayar ya. Nah, kalau udara segar itu anugerah ya. Itu ada di alam. Kemudian air sungai ya. Kemudian misalnya ya kalau kita pergi ke dataran tinggi itu ada embun di pagi hari. Itu semua gratis dari alam ya. Nah, alam ini adalah faktor produksi ya di dalam ekonomi sebab alam identik dengan sumber daya alam. Nah, ada dua macam ya. Yang pertama yang bisa diperbaharui, yang kedua nggak bisa. Kalau diperbaharui berarti bisa terus ya kita olah lalu biar lebih bermanfaat. Kalau yang nggak bisa diperbaharui berarti begini. Kalau sudah habis ya nggak ada lagi. Misalnya minyak bumi. Ya, menurut beberapa pakar atau peneliti, minyak bumi di bumi ya, tempat kita tinggal, sudah semakin sedikit cadangannya.
Oleh sebab itu, ya, pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi ya, sekarang sedang sibuk mencari ladang minyak. Ya. Nah, kemudian selain minyak, kita juga kenal yang namanya apa? Batu bara ya, timah. Nah, itu adalah tambang ya, yang bisa habis. Lalu kalau habis gimana? Nah, kalau habis berarti manusianya yang kesulitan. Nah, kalau yang bisa diperbaharui nggak masalah ya. Misalnya ya, belakangan ini kita tahu ya, negara China atau Cina ya, mereka sudah bisa memproduksi ya energi surya. Bahkan energi surya itu bisa ditampung di panel, kemudian mereka bisa pakainya seperti tenaga listrik kita saat ini. Hebat ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Kalau tenaga kerja berarti sumber daya manusia. Itu tenaga kerja ada 3 ya. Terdidik, kemudian kedua terlatih, yang ketiga tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, yang terdidik berarti juga ada kata didik ya, berarti tenaga kerja ini punya keahlian karena pendidikan, karena sekolah, misalnya guru ya, kemudian dokter, kemudian insinyur ya. Jadi itu tenaga kerja terdidik itu yang tenaga kerja yang spesialisasi. Kemudian yang kedua terlatih. Artinya tenaga kerja ini punya keahlian atau skill ya, misalnya montir ya, yang tukang las ya di bengkel, mereka punya keahlian. Nggak mungkin dong ya kalian dengan ibu lalu tiba-tiba bisa ngelas padahal belum belajar. Artinya nggak ada latihan, jadi nggak mungkin ya. Kalau terlatih berarti apa? Melalui pelatihan. Kemudian yang ketiga, yang tidak terlatih, tidak terdidik ya, ada kata tidaknya, berarti tidak termasuk kelompok 1 dan 2. Artinya mereka itu adalah lebih cenderung kepada pekerja kasar. Ya, misalnya ya, cleaning service, kemudian tukang sapu. Nah, itu bukan merendahkan ya, tapi memang ini mereka bekerja dengan fisik ya, anak-anak ya. Yang ketiga, modal. Kalau modal berarti apa? Capital ya. Bisa juga berupa yang namanya uang, bisa juga yang berupa yang barang ya, jadi itu modal. Kemudian modal ini nanti ada modal sendiri, yaitu dari diri kita sendiri ya. Lalu ada modal dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu artinya yang mungkin bukan dari kita ya. Nah, itu bisa berupa dari bank, misalnya dari teman, itu juga ya. Kemudian yang keempat, kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan. Ini lebih condong kepada pengusaha. Jadi kemampuan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan manfaat ekonomi. Itu namanya kewirausahaan ya. Misalnya pengusaha, anak-anak sekarang sangat-sangat pintar ya. Nanti ketika tatap muka kita ya, anak-anak ya, kita akan mau jadi apa? Latihan atau belajar ya, menjadi pengusaha cilik. Kita menghasilkan sesuatu ya, untuk kita jual, kemudian dapat uang ya anak-anak ya. Berikutnya, nah, perilaku produsen. Kalau produsen, yang paling penting bagi produsen itu adalah menghasilkan. Yang pertama barangnya,
atau jasa, kemudian menghasilkan apa lagi? Keuntungan. Jadi laba ya. Nah, sekarang pada bab ini ya, perilaku produsen itu dilihat dari nanti ya, ada yang satu input variabel, nanti ada yang dua input ya. Nah, sekarang yang satu berarti Q sama dengan L. Artinya begini, salah satu input konstan dalam jangka pendek, artinya tetap ya. Kenapa jangka pendek? Karena apa? Sementara ya, dalam rumus di atas modal ya, C dianggap konstan dalam jangka pendek. Jadi Q sama dengan L itu artinya apa? Labornya atau pekerjanya. Jadi modalnya itu dianggap pekerjanya saja, nanti yang modalnya dianggap konstan, lalu pekerjanya itu yang menghasilkan. Ya, anak-anak ya, kita nanti lihat kurva. Kalau lihat kurva lebih mengerti. Di dalam perilaku produsen, kita mengenal yang namanya hukum hasil yang semakin menurun. The law of the diminishing return. Tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Maksudnya begini, ketika ya kita berproduksi 50 unit barang. Misalnya ya mau menghasilkan 50 unit barang. Kita perlu L ya, tenaga kerja misalnya 10 orang. Nah, ketika kita mau tambah produksi menjadi 100 unit, ya dari 50 ke 100, maka tenaga kerja kita akan tambahkan. Itulah yang namanya hukum hasil yang semakin menurun ya. Kita lihat kurvanya. Nah, kurvanya di sini ada output, ada input. Kenapa kurvanya itu seperti parabola terbalik? Itu karena apa? Ketika pelan-pelannya naik, kemudian sampai satu titik tertentu, itu akan turun kembali. Ya, akan turun kembali. Karena contoh ya, ibu bilang begini, kita ilustrasi kepada pohon mangga. Pohon mangga yang ditanam di rumah kita misalnya ya, dia akan berbuah pada usia ya atau umur 3 tahun. Nah, 3 tahun berarti dari bawah ya, pelan-pelan. Ketika dia berbuah tidak banyak. 4 tahun, 5 tahun, 6, 7, 8, sampai 10 tahun, kemudian buahnya banyak sekali ya, banyak sekali. Tahun ke-11, 12 masih banyak, 13, 14 lebih banyak gugur bunganya, sehingga buah yang dihasilkan semakin menurun. Ya, inilah artinya ya, the law of the diminishing return. Ya, kemudian kita lihat perilaku produsen yang dengan 2 input variabel. Yang pertama tadi yang 1 ya, sekarang kalau 2 misalnya itu adalah combine, gabungannya modal dengan tenaga kerja. Itu yang pertama kurva isokuan. Ya, dia tetap begini. Lihat ya, kita lihat ya. Kalau dia pakai modal banyak, maka tenaga kerja ini akan sedikit. Kalau dia pakai tenaga kerja banyak, maka modalnya atau modal identik di sini mesin ya, mesin sedikit. Jadi kalau pemakaian tenaga mesin banyak, maka tenaga kerjanya itu tidak perlu banyak. Sebaliknya, kalau pemakaian tenaga kerja lebih banyak, mesinnya lebih sedikit. Sehingga kalau pakai mesin lebih banyak, itu lebih efisien atau tenaga kerja lebih banyak. Sehingga orang akan berpikir pengusaha ya, pakai mesin lebih menguntungkan atau pakai tenaga kerja lebih menguntungkan. Sehingga ada yang namanya padat modal dan padat karya. Kalau padat modal berarti modal yang dipakai lebih banyak.
Kalau padat karya berarti apa? Tenaga kerja lebih banyak. Kemudian, kurva isokos. Kalau isokos itu sama ya. Lihat, modal dengan tenaga kerja. Kalau isokuan itu umumnya ya, yang tadi kurva yang pertama tadi ya. Ini ya yang kurva isokuan. Dia itu menghasilkan output. Untuk menghasilkan output. Kalau isokos itu lebih cenderungnya ke perhitungan biaya. Ya. Kalau dia pakai modal ya, mesin, biayanya bagaimana? Biaya lebih tinggi atau dia pakai tenaga kerja dengan apa? Dengan konsentrasi gaji yang dibayarkan lebih besar atau bagaimana? Jadi hitung-hitungan produsen di sini untuk menentukan mana yang lebih efisien. Jadi sama seperti kurva isokuan. Isokos juga demikian. Kalau dia padat modal, maka tenaga kerjanya itu lebih sedikit. Tetapi kalau dia padat karya, maka mesin yang dipakai lebih sedikit. Ya anak-anak ya, kalau misalnya kurang mengerti bisa diulang ya videonya, lalu bisa WA ibu juga ya. Berikutnya kita lihat kurva keseimbangan produsen. Produsen dia mau gabung ya, combine kurva isokuan dengan kurva isokos. Artinya dicari titik temunya. Titik temu di sini yaitu namanya titik E, yaitu di tengah-tengah kurva isokos dan kurva isokuan. Jadi pemakaian capital ya, modal mesin itu seimbang dengan tenaga kerja. Jadi itulah namanya kurva keseimbangan produsen. Ya anak-anak ya. Dari PowerPoint ini coba kalian buat catatan. Tulis ya, sambil dengar, kemudian sambil belajar. Tulis ya. Jadi catatannya itu ada di PowerPoint ya, ada PPT ya. Kemudian bisa dengar video itu bisa diulang ya. Ibu tidak akan hapus ya. Jadi anak-anak 10 MIA dan 10 IS itu sama-sama ya pelajarannya ini ya. Kemudian ibu mau kasih tahu dulu ya semua anak-anak ya. Perhitungan nilai ulangan harian bulanan itu adalah akumulasi nilai tugas ditambah ujian dibagi rata. Ya anak-anak ya, biar adil. Jangan dia ada ujian tapi dia tidak mengerjakan tugas lalu nilainya sama dengan yang rajin. Oke ya, bisa mengerti ya anak-anak ya. Jika ada pertanyaan boleh cari ibu ya. Terima kasih ya anak-anak, rajin belajar. Tuhan pasti memberkati kita semua ya. Amin ya.